Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah uji praklinis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu dengan saya Indah Jevita Ramdhani, teman saya Cahyo Fajrianti, Nadira Husna, Alia Nur Aziza, serta Olivia Melanesia. Baik, lalu untuk kasusnya di sini di mana sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Di mana yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Lalu, bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal? Serta, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi ini? Kemudian, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Jadi, fokus utama uji farmakodinamik pada senyawa antidiabetik baru ini itu adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa efektif senyawa tersebut menurunkan kadar glukosa darah, serta melihat mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Uji farmakodinamik ini tuh juga bertujuan untuk membuktikan efek senyawa dalam menurunkan kadar glukosa darah dan menjelaskan mekanisme kerjanya sebelum obat diuji lebih lanjut pada manusia. Kemudian, tujuan utamanya itu adalah menilai efek penurunan glukosa darah pada hewan percobaan diabetes, kemudian ada mengetahui pengaruh senyawa terhadap insulin, apakah meningkatkan sekresi insulin atau memperbaiki sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kemudian menentukan hubungan antara dosis dengan efek agar tahu dosis paling efektif dan aman. Dan yang terakhir itu melihat lama cepatnya efek obat bekerja atau onset and durasi. Nah, kemudian bagaimana Anda itu merancang uji farmakodinamik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal? Jadi, sebelum senyawa antidiabetik diuji pada manusia, itu perlu memastikan bahwa obat ini itu benar-benar efektif dan memiliki waktu paruh yang sesuai agar dapat memberikan efek penurunan kadar gula darah yang stabil. Oleh karena itu, dilakukan uji farmakodinamik sebagai bagian dari uji praklinis. Nah, tujuan uji ini itu mengetahui seberapa lama efek obat menurunkan kadar gula darah berlangsung di dalam tubuh sehingga bisa ditentukan dosis dan frekuensi pemberian yang optimal, misalnya diminum 1 kali atau 2 kali sehari. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah uji. Yang pertama, pemilihan hewan uji. Gunakan tikus atau mencit yang mengalami diabetes, misalnya dengan diet tinggi lemak atau induksi streptozotosin. Yang kedua, ada pemberian senyawa uji. Hewan diberi senyawa antidiabetik dengan beberapa dosis, rendah, sedang, tinggi secara oral atau suntikan. Yang ketiga, pengambilan sampel darah. Sampel diambil pada waktu tertentu mulai dari 0, 1, 2, 4, 8, 12, sampai 24 jam untuk mengukur kadar obat dalam darah, yaitu untuk melihat seberapa cepat kadar obat menurun, yaitu farmakokinetiknya. Kemudian untuk mengukur kadar glukosa darah, yaitu untuk melihat lama efek penurunan gula atau farmakodinamiknya. Kemudian yang keempat ada analisis data. Hubungkan antara kadar obat dan efeknya. Jika efek menurunkan gula bertahan lama, berarti waktu paruhnya optimal. Jika efeknya cepat hilang, perlu disesuaikan dosis atau formulasi obatnya. Kemudian ada apa saja parameter yang harus dipantau selama uji toksikologi. Tujuan dipantaunya parameter ini, yang pertama, untuk mengetahui apakah obat antidiabetik baru aman digunakan, serta menentukan dosis yang tidak dapat menimbulkan efek berbahaya sebelum diuji pada manusia. Yang kedua, seluruh parameter ini dipantau untuk memastikan obat antidiabetik baru aman, tidak merusak organ tubuh, dan tidak dilanjutkan ke uji klinis pada manusia. Parameter yang digunakan. Yang pertama itu ada kondisi fisik dan perilaku hewan selama uji coba. Hewan diamati setiap hari. Apakah berat badannya turun, makan atau minumnya normal, aktif atau lemas, kondisi bulu kulit, dan tanda-tanda seperti tremor atau mati mendadak. Yang kedua, pemeriksaan darah. Darah hewan diperiksa untuk melihat fungsi organ. Darah merah dan darah putih menilai kesehatan umum. Yang kedua ada hati, itu mengeceknya SGOT, SGPT, sama bilirubin. Kemudian ada ginjal, itu periksanya ureum dan keratinin. Terus ada glukosa darah,
Kemudian kolesterol dan elektrolit. Yang ketiga, ada pemeriksaan urin. Urin yang diperiksa itu untuk melihat ada tidaknya protein, glukosa, atau darah yang bisa menandai gangguan ginjal. Yang keempat, itu ada pemeriksaan organ dan jaringan. Setelah perlakuan selesai, ditimbang organ penting seperti hati, ginjal, jantung, paru, pankreas, dan otak. Kemudian dilihat di bawah mikroskop, apakah ada kerusakan sel atau peradangan. 5. Parameter yang digunakan menentukan dosis aman dilakukan pada uji. Yang pertama itu ada output, 1 kali pemberian. Yang kedua ada subkronik kurang lebih 28 hari. Yang ketiga ada kronik, itu kurang lebih 90 hari atau lebih. Tujuannya untuk mencari NOAL, yaitu dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek berbahaya. Kesimpulannya, seluruh parameter ini dipantau untuk memastikan obat antidiabetik baru aman, tidak merusak organ tubuh, dan bisa dilanjutkan ke uji klinis pada manusia. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, uji praklinis penting dilakukan sebelum senyawa antidiabetik diuji pada manusia. Melalui uji farmakodinamik, dapat diketahui kemampuan senyawa dalam menurunkan kadar glukosa darah dan menentukan lama efek obat ataupun waktu paruh. Uji farmakokinetik menilai bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dikeluarkan dari tubuh. Sementara, uji toksikologi memastikan obat aman digunakan dengan memantau berat badan, perilaku, fungsi hati, ginjal, serta kondisi organ penting lainnya. Hasil keseluruhan digunakan untuk menentukan dosis aman dan efektif sebelum melanjutkan ke uji klinis pada manusia. Nah, ini ada daftar pustaka kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.